Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saat ini sedang menyaksikan video dari saya ingin mengucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Pada hari ini saya ingin sedikit memberikan analisis saya terhadap salah satu efek syariah, yaitu mengenai saham. Saham syariah yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu mengenai saham Bank Syariah Indonesia dengan kode saham BRIS atau BRIS. Tapi sebelum saya ingin menjelaskan tentang analisis saham, saya ingin mengajak Anda mengetahui profil dari Bank Syariah Indonesia tersebut. Sekarang saya masuk ke sejarah perusahaan. Pada tanggal 1 Februari yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas. Di-merger menjadi satu entitas, yaitu Bank Syariah Indonesia atau BSI. Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik, didukung sinergi dengan perusahaan induk masing-masing, yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI, serta komitmen dari pemerintah melalui Kementerian BUMN. Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga bank tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat yang diharapkan menjadi energi baru untuk pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam atau rahmatan lil alamin. Oke, saya di sini ingin sedikit mengajak Anda untuk membaca laporan keuangan yang sudah disediakan. Saya di sini yang pertama ingin membawa Anda ke laporan yang terakhir yang dipublikasi oleh dari Bank Syariah Indonesia. Ini per periode 30 April tahun 2021. Oke, yang pertama itu ada aset. Aset itu sama dengan harta. Harta yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia. Bagi saya, total aset pada periode 30 April tahun 2021 sebesar 237 miliar 627 juta rupiah. Habis itu saya ingin mengajak Anda ke bagian ekuitas. Yang pertama itu ada modal yang disetor sebesar 515 miliar 604 juta rupiah, dan modal dasar yang dihasilkan itu ada 40 T. Saham yang dibeli kembali atau treasury stock itu ada 19 T 418 miliar 396 juta. Jadi total ekuitasnya itu sebesar 23 T 738 miliar 748 juta. Di sini kita masuk ke bagian pendapatan, nanti saya mungkin langsung bahas ke bagian ini ya.
laba atau rugi bersih tahun berjalan. Laba atau rugi bersih tahun berjalan pada akhir periode per 30 April sebesar 983.649, cukup angka yang besar untuk bank baru yang lahir tahun kemarin. Itu sedikit laporan terakhir pada periode 30 April tahun 2021. Sekarang saya ingin mengajak Anda ke langsung mengenai analisis saham. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan komposisi pemegang saham dari BSI tersebut. Yang pertama itu ada PT Bank Mandiri Tbk sebesar 51,2%. Dengan angka tersebut sama aja dengan menjadi pemilik saham dominan dari BSI. Yang kedua tuh PT Bank Negara Indonesia atau BNI dan PT Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI sebesar 17,4%. Sekarang masuk ke pergerakan saham pada hari ini. Pada hari ini jika dilihat saham dari Bank Syariah Indonesia naik sebesar 1,8%, atau naik 20 poin menjadi 1.880. Jika kita lihat dimulai dari jam 9:01 pada tanggal 10 Juni kemarin sebesar 1.860 dan di akhir yang kemarin itu pada tanggal 10 juga sekitar pukul 14.50 itu naik menjadi 1.880 sebagai penutup. Sekarang masuk ke 5 hari sebelumnya. Kita masuk ke tanggal 4 Juni tahun 2021. Dimulai dari jam 9:30 itu pergerakan sahamnya 1.965.000 per lembar saham, dan sempat mencapai titik terendah pada tanggal 8 Juni jam 3 sore sebesar 1.820 dan naik kembali pada tanggal 9 Juninya di jam 10 sebesar 1.850 per lembar saham itu tanggal 9 Juni dan di akhir pada tanggal 10 Juni tahun 2021 jam 3 saham per lembar saham dari Bank Syariah Indonesia itu naik kembali menjadi 1.880 per lembar saham. Sekarang kita lihat pergerakan 1 bulan. Pergerakan 1 bulan dari Bank Syariah Indonesia cukup fluktuatif tapi sedikit ada penurunan pada awal. Di awal cukup tinggi pada tanggal 11 Mei tahun 2021 itu saham Bank Syariah Indonesia per lembar sahamnya itu ada 2.250. Sempat mencapai titik terendahnya itu pada tanggal 24 Mei
tahun 2021 dengan per lembar sahamnya itu 1.760. Tetapi hingga saat ini, hingga yang terakhir itu pada 10 Juni tahun 2021 per lembar sahamnya itu 1.880. Walaupun di tabel sedikit menurun, tapi jika dilihat dari titik terendahnya pada hari ini, pergerakan saham masih cukup baik karena ada sedikit peningkatan. Sekarang kita lihat dari ukuran per tahun, ukuran 1 tahun. Ukuran 1 tahun kalau saya lihat cukup, pergerakannya cukup bagus karena pada grafik pada tanggal 11 Juni tahun 2020 itu per lembar sahamnya itu hanya 294 per lembar saham, hingga mengalami kenaikan, terus mengalami kenaikan pada tanggal 5, 6 dan sempat menyentuh titik tertinggi saham untuk Bank Syariah Indonesia itu pada tanggal 13 Januari tahun 2021 sebesar 3.770 per lembar saham, dan sempat drop pada tanggal 29 Januari. Pada tanggal 29 Januari tahun 2021 sebesar 2.440, dan ada pergerakan kembali, dan hingga saat ini pada tanggal 10 Juni tahun 2021 harga sahamnya jatuh sedikit menurun dari titik tertinggi sebesar 1.880 atau naik 539,46%. Itu kalau perhitungan berdasarkan pada saat 1 tahun berjalan. Sekarang kita lihat per 5 tahun. Kalau per 5 tahun di sini bisa kita lihat harga per lembar saham untuk Bank Syariah Indonesia mengalami kenaikan itu pada tahun 2020. Kita tahun 2020 dan mencapai titik tertingginya tuh pada tahun 2021, tepatnya pada tanggal 15 Juni, dan di awal pada tanggal 11 Mei tahun 2018 itu hanya 620 per lembar saham. Pada titik tertingginya itu naik menjadi 3.670, dan saat ini walaupun tidak setinggi pada saat titik tertinggi, turun menjadi 1.880. Tapi kalau secara umum pada hari ini saham Bank Syariah itu naik sebesar 203,23%. Sekarang kita lihat ke performa finansial. Oke, baik. Pada kuartal pertama pada tahun 2021 pendapatan naik sebesar 17,19% atau sebesar 3,03 T. Laba bersihnya naik 12,85%, jadi sebesar 741,64 M. Laba per lembar saham di poin 18,04 naik sebesar 12,61. Ini cukup bagus.
margin laba bersih atau bahasa Inggrisnya net profit margin turun sebesar minus 3,69, dan margin laba bersihnya sendiri 24,51 T, dan kas di tangan itu sebesar 16,31 T. Cukup banyak juga. Jadi kesimpulan saya untuk analisis saham pada hari ini, jika Anda investor yang sedang bingung mencari saham mana yang akan diambil, saya sarankan, saya bisa kasih pendapat saya sesuai dengan analisis yang saya bawakan di awal, bahwa saham BRIS ini salah satu saham yang cukup patut untuk diperhitungkan, karena lihat dari pergerakan dari laporan keuangannya yang sudah disajikan cukup bagus, karena ada mengalami peningkatan walaupun pada masa pandemi, dan pergerakan sahamnya pun relatif naik ya, walaupun tidak setinggi pada awal-awal tahun, tapi ini cukup tinggi untuk salah satu saham dari Bank Syariah Indonesia, dan kalian juga akan risikonya tuh akan semakin kecil. Oke, baik, sekian saja video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.